Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah yang kali ini kita lakukan seluruhnya melalui daring. Dalam ibadah ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus untuk mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di salib, menebus dan menyelamatkan kita. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan keselamatan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya dan menjadi saksinya. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Suharto Harjowinoto, MSc. Kita masuk saat teduh sejenak. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Abadi nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tangannya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di surga cerlang. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya bakal. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-36a. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memanggil kami dari dunia ini dan mengutus di tengah dunia dengan pergumulannya. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang memilih kami. Kami menyadari bahwa kami tidak layak, tetapi karena begitu besar kasih-Mu sajalah hal itu terjadi. Kami memperingati kasih-Mu yang menebus dosa melalui kayu salib dalam perjamuan kudus hari ini. Dan ajarlah kami membawa kasih-Mu yang menyelamatkan itu, agar dunia hidup dalam anugerah-Mu. Kami hendak membawa karya penebusan-Mu ke dalam kehidupan sehari-hari, menerangi dunia yang membutuhkan penyelamatan-Mu. Tuntun dan mampukan kami. Terpujilah Engkau, Allah kami yang kekal. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku
Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Karena itu mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan hidup di dalamnya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 yang menyatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Kristus Shalom. Sebagai seorang Kristen, kita merasakan dan beroleh terang Kristus, sehingga kita menjadi lebih baik dari hari ke hari berikutnya. Nah, dalam rangkaian itu, apakah kita akan berhenti di situ kekristenan? Tidak. Kekristenan, setelah kita memperoleh, merasakan cinta kasih Kristus itu, kita juga dipanggil dan diutusnya untuk membawa kepada dunia ciptaan ini. Dengan begitu, kita adalah orang-orang yang dipercayai. Kita akan menjalankan dengan sungguh-sungguh kepercayaan Tuhan itu, karena kita diikut sertakan dalam pekerjaan Tuhan, menyatakan cinta kasih-Nya. Tuhan itu berkat bagi kita. Kita menjadi berkat bagi sesama. Istilah yang digunakan dalam pembacaan tadi adalah garam dan terang. Kita menjadi garam dan terang bagi yang lain. Apakah fungsi dari garam dan terang? Itulah yang ditonjolkan dalam pembacaan ini. Sehingga kita menjadi berkat itu berarti kita mengelola, kita fokus, kita mengelola kehidupan yang
menjadi berkat dalam lingkungan kita, Bojonggede, atau bagi pendengar yang lain di lingkungannya, di mana Tuhan panggil dan utus, di lingkungan kerja, di usaha kita menjadi berkat bagi yang lain. Disitulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dengan sepenuh hati melakukannya. Seorang remaja Kristen, dia berusaha untuk memahami tugas dan panggilannya. Karena itu dia mengkomunikasikan kepada yang lain. Dia membeli Alkitab dan selalu dia tinggalkan di angkutan kota, angkota. Itu yang dia bisa sampaikan kepada yang lain. Dan itu murni, ya, itu murni tanggapan dia atau refleksi imannya terhadap realitas. Bagi dia, orang layak berkomunikasi dengan dia, dan dia sampaikan Alkitab adalah berkat bagi mereka. Saya jadi teringat Bapak Ibu Saudara-saudara dengan apa yang dilakukan oleh lembaga Gideon, ya. Dia mensupport, dia mencetak Alkitab bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, dan dia berikan kepada yang lain. Itulah yang dia bisa lakukan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan seperti itu, dipercayai, dan kita akhirnya memiliki kepribadian yang tertuju kepada orang lain, membawa kemajuan dunia ini. Apapun keadaannya, kita masuk. Kita tidak di luar, tetapi kita memasuki dunia ini, lalu kita membawa kehidupan ini terus ke depan lebih baik. Itulah kita bisa menjadi rasa, menciptakan suasana kondusif untuk membangun bersama. Kalau ada hal-hal yang negatif, tentu diperbaiki bersama. Kita menjadi terang, kita mengoreksi, tapi kita juga belajar dari yang lain sehingga pembangunan itu dapat dilakukan. Pengutusan ini tidak merendahkan sama sekali dunia ini. Justru dunia ini mendapat berkat dan dibawa menuju kepada kehidupan ke depan yang lebih baik, membawa kemajuan. Menjalankan fungsi atau peran sosial seperti itu, maka kekristenan juga atau seorang Kristen punya peran sebagai nabi atau peran kenabian. Dia mengkritik, tapi kritik membangun. Dia terlibat di situ untuk keluar bersama sebagai pemenangnya, bukan dia menjatuhkan. Dia tidak pernah sama sekali merendahkan dan menjatuhkan, tetapi membawa kemenangan dan menuju masa depan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pergumulan kehidupan di kekaisaran Kaisar Roma pada waktu itu, kekaisaran Roma, ada kehidupan yang menjijikkan. Ada kehidupan yang buruk. Gitu. Apakah orang Kristen menyalahkan begitu saja? Tidak. Dia menjadi garam dan menjadi terang. Dia ada di situ untuk dia membawa kemajuan. Karena itu kehidupan yang menjijikkan, misalnya kehidupan yang bebas, ya, yang sering diadakan dalam pesta-pesta para bangkau bangsawan. Di situ juga mereka sering mengadakan transaksi ekonomi. Jadi di Kekaisaran Roma pada waktu itu memang ada monopoli, ya, ada monopoli, sehingga mereka melakukannya di sekitar kehidupan mereka, dan mereka di situ mengadakan percakapan-percakapan ekonomi dan harus seperti apa. Waktu itu belum ada undang-undang anti monopoli, ya. Kita juga pernah tidak memiliki undang-undang anti monopoli, sehingga dampaknya besar sekali. Orang bisa dikendalikan. Barang seberapa ini ditentukan harganya oleh orang tertentu, ya. Dia menentukan harus seperti apa. Bukan
antara produsen, kemudian produsen itu pemilik usaha, kemudian ada buruh, juga ada pemerintah, ada upaya tripartit seperti itu, tetapi juga memperhatikan perkembangan masyarakat agar mereka sejahtera. Tidak seperti itu, memang zamannya tidak begitu ya. Roma itu menjamin keamanan, Pax Romana. Tidak mau ada huru-hara dan sebagainya. Tapi di situ juga ada permasalahan yang tadi itu ya, kehidupan yang secara ekonomi nggak ada undang-undang anti monopoli, dan juga dilakukan upaya begitu rupa kehidupan yang ada itu, gitu ya, dibiarkan saja, maksud saya, sehingga dia budayanya buruk begitu. Disitulah orang Kristen, budaya yang menjijikkan atau pola ekonomi yang tidak baik itu harus diatasi. Kita tahu orang-orang Kristen hidupnya adalah saling membantu mengembangkan ekonominya, tetapi juga dia membawa kehidupan yang etis, yang baik, yang membawa kemajuan, yang membawa budaya ke depan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, orang-orang Kristen menjadi berkat ya. Dia membawa diri begitu rupa untuk membangun kehidupan bersama ke depan. Tidak ada alasan untuk mereka menghambat kekristenan. Karena itu Matius ini ingin memperkenalkan identitas orang Kristen. Dia memperlihatkan yang otentik. Seperti remaja tadi, itu jelas memperlihatkan keotentikan dia, apa adanya dia. Dan dia berkomunikasi dengan yang lain. Soal orang menjadi percaya, itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Roh Kudus bekerja. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pemuda remaja tadi melakukan apa yang bisa dia lakukan, apa adanya dia. Karena itu berkomunikasi itu harus otentik. Dia tidak boleh munafik juga gitu ya. Seakan-akan bagus padahal dia tidak menerima. Dia apa adanya dan dia sampaikan. Itulah berkat, karena kalau otentik itu orang bisa berkomunikasi, orang bisa berinteraksi dan dihasilkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bagus dan terus dibangun masa depan. Tetapi kalau orang tidak otentik ya, tidak apa adanya dia, maka kepalsuan itu akan menyulitkan dalam interaksi, membangun kehidupan ke depan. Tidak ada hasilnya. Yang ada adalah orang saling curiga satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, di negara kita itu orang setara. Ya. Sejak 1945, 17 Agustus, kita benar-benar semua buat semua. Kita menyatu dan bergumul bersama untuk membangun ke depan. Tidak ada yang disepelekan, tidak ada yang dianggap kecil, gitu ya. Bahkan orang-orang yang di bawah pun kita berusaha angkat untuk berperan serta di negara yang kita cintai. Terpujilah namanya ya, luar biasa. Nah, inilah yang kalau dalam ilmu sosial disebut, inilah kontrak sosial kita. Kita ada untuk membangun ke depan bersama dalam kesetaraan. Dan tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Yang ada adalah bagaimana berperan begitu rupa membangun ke depan. Bahwa ada dalam kehidupan itu gesekan-gesekan, ya kita bisa pahami ya. Begitulah ya. Tetapi kita mempunyai konstitusi yang jelas sekali mengatur, yang membawa kita membangun ke depan. Karena itu jemaat kekasih Tuhan, teruslah membangun menjadi berkat begitu rupa. Nah, kita percaya bahwa ini akan menjadi sukacita. Karena interaksi yang ditampilkan. Karena kita juga otentik membawa diri, tidak palsu. Dan memang tidak apa-apa tuh saudara-saudara kalau kita asli. Jadi kita tidak takut ini itu. Kita apa adanya, kita belajar dan kita memberi juga kepada yang lain. Nah disitulah Injil sukacita itu tertuju kepada yang lain. Kita tidak merendahkan dunia, tidak kotor. Ya. Lalu kita bersihin, bukan. Tetapi dunia apa adanya, kita bersama masuk dan kita keluar sebagai pemenang mengatasi masalah-masalah yang ada. Istilah yang benar adalah pembaharuan atau transformasi ya. Dengan begitu dia juga kalau memang dia pernah melakukan kesalahan, tentu dia akan memperbaikinya. Kekristenan tidak menaklukkan.
Tidak, ya. Bukan menjajah, bukan. Kekristenan membawa kehidupan bersama ke depan. Dan disitulah berkat yang luar biasa bagi kita. Kita seperti itu. Kalau kita menjaga protokol kesehatan ya, sebagai satu contoh di era pandemi ini, di masa pandemi COVID, coronavirus disease ini, maka kita juga menjadi berkat gitu. Kita tidak membawa masalah bagi yang lain, menularkan kalau kita memang mungkin saja kita OTG ya, atau kita membawa di tubuh kita gitu ya, badan kita melekat virus-virus itu. Karena itu kalau kita juga menyayangi, membawa berkat, tentu kita menjaga diri. Sesedikit mungkin kita keluar. Ya. Kita harus menjaga jarak begitu rupa. Kita memakai masker. Kita membawa kemajuan Indonesia ke depan. Seperti itulah yang tentu saja kita harapkan ya. Kita mendukung pemerintah, kita mendukung upaya begitu rupa untuk membangun Indonesia ke depan. Membawa kemajuan. Dan kita bersama-sama bertanggung jawab. Nah, kalau kita mengikuti perjamuan kudus, Allah yang betul-betul masuk dalam kehidupan kita, menjadi berkat dalam kehidupan kita, membawa terang, membawa suasana yang baru, ada damai sejahtera, maka kita dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita akan memasuki perjamuan kudus ini dengan keyakinan penuh bahwa Allah di pihak saudara, di pihak kita. Dan kita akan menjadi berkat bagi kehidupan ini. Selamat untuk menjadi berkat ya. Selamat begitu rupa untuk kita menunjukkan diri kita yang otentik ya. Tunjukkan identitasmu, identitas kekristenanmu. Ya, tidak perlu kita merekayasa begitu rupa, tapi tunjukkan saja dan kita mau membangun bersama ke depan sebuah kehidupan yang membahagiakan. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita, juga bagi sesama. Selamat untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Amin. Penetapan perjamuan kudus. Jemaat, kini dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam Matius 26 ayat 26 dan 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga siri jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai ke penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di dalam perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hari baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia
melalui kata dan perbuatan kita. Marilah kita berdoa doa syukur agung. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu, yang besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini yang benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan dari barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Terpujilah Allah yang tidak menolak aku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Saya akan membacakan kitab 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam Ikutlah Tuhan dalam terang, dan jangan mengeluh, menolong orang yang lemah, menurut citranya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Dengarkanlah firman Tuhan, Ibrani pasal 13, ayat 15-16, yang menyatakan, "Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah
Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa, doa syafaat. Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh jemaat dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, yang turut juga dalam perjamuan kudus. Mohon berkat-Mu untuk kami semua. Kami diutus oleh Tuhan untuk membawa pembaharuan menuju ke depan yang lebih baik. Karena Engkau memberkati kami, meyakinkan kami dengan memberikan diri-Mu, maka kami pun akan terus bergumul mengelola kehidupan bersama-sama di dalam tugas dan tanggung jawab kami dimanapun Tuhan percayakan. Baik itu dalam kehidupan kami di Bojonggede sebagai jemaat, dalam keluarga kami, dalam kehidupan di pekerjaan usaha, dalam kehidupan bermasyarakat. Kami membawa berkat-Mu ini menjadi garam dan terang dunia, membawa kemajuan, membawa budaya yang lebih baik terus ke depan. Kami bersyukur bahwa Engkau mempercayakan tugas, mempercayakan tanggung jawab itu kepada kami. Kami sangat bahagia, karena itu kami mempunyai makna kehidupan ini. Apapun kami dan bagaimanapun kami ada di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam semua pergumulannya, dan sukacita terus mengalir apapun yang mereka alami. Bagi mereka yang sakit, Tuhan Engkau Sang Tabib. Tuhan memberkati agar ada kesembuhan. Karena itu kami berdoa bagi saudara-saudara kami, Ibu Runtuwene. Kami doakan Tuhan menjamah dan memberkati dia, ada sukacita terus mengalir dalam kondisi kelemahan tubuhnya. Demikian kami berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Diaken Eko Kristianto dan Ibu Uni, dengan keluarga. Demikian juga dengan Saudara Raya dan keluarga. Mereka diberkati Tuhan selalu. Dalam kondisi kelemahan tubuh, Tuhan jamah. Obat-obatan yang dipergunakan, Tuhan berkati. Segala bentuk perawatan, biarlah itu menjadi alat Tuhan untuk kesembuhan sejati. Dan kami kembali beraktivitas. Bagi saudara-saudara dan jemaat kami yang dalam masa pemulihan, Tuhan memberkati. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau Sang Tabib yang sungguh menolong kami. Mohon diberkati. Demikian juga dengan jemaat kami dalam pergumulan. Mungkin ada yang berat yang tidak dapat disebutkan. Tuhan juga memberkati senantiasa. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk upaya pemerintah dalam menangani pandemi coronavirus disease ini. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan. Kami percaya dengan campur tangan Tuhan, maka kami dapat hidup bersama yang baik, menjaga kesehatan, dan memajukan Indonesia yang kami cintai ini. Mohon berkat-Mu untuk semua yang terlibat dalam upaya penanganan pandemi ini. Mohon diberkati dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Juga berbagai upaya ini tanpa campur tangan Tuhan. Demikian juga kesediaan kami semua untuk bekerja sama membangun Indonesia ke depan dengan sehat, tentu mengalami kendala, dan karena itu kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu. Bapak Surgawi, mohon diberkati Tuhan juga pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintah daerah. Juga unsur yang terkecil dalam kepemimpinan di negara yang kami cintai sampai ke tingkat RT. Tuhan memberkati agar kami dapat terus menyongsong masa depan. Kami boleh saling memperhatikan, saling mendoakan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk kehidupan kami dalam kami terus bergumul ke depan. Mohon berkat-Mu untuk jemaat kami yang
bersukacita dengan berkat-berkat Tuhan. Baik itu mereka yang berulang tahun, kelahiran maupun perkawinan, maupun berkat lainnya. Kami percaya Engkau meneguhkan mereka. Di minggu berjalan ini, ada beberapa jemaat kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati kehidupan mereka terus melangkah ke depan. Bapa Surgawi, kami juga ingin berdoa. Mohon berkat-Mu untuk proses mutasi. Tuhan memberkati rencana kami untuk mengadakan serah terima jabatan dan ibadah utus sambut pada hari Minggu mendatang tanggal 11 Juli. Tuhan memberkati agar semua berjalan dengan baik, karena dengan campur tangan-Mu kami menyongsong masa depan, dan dengan keyakinan penuh kami meraih kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan berjemaat. Para hamba-hamba Tuhan diberkati, para penatua, diaken, unit misioner mohon diberkati Tuhan dalam kerjasama untuk memajukan kehidupan berjemaat. Juga dalam kehidupan itu kami ada di tengah masyarakat, kami juga membangun bersama-sama. Karena itu kami berdoa juga untuk masyarakat sekitar gedung gereja kami, khususnya perumahan Bambu Kuning. Tuhan memberkati keluarga Pendeta Rudianto. Tuhan memberkati dalam perjalanan mereka menuju Bojonggede. Juga memberkati istri dan kedua anak anugerah Tuhan. Demikian Tuhan pimpin sehingga Ia menjadi gembala kami dalam terus kami meraih masa depan pelayanan di Bojonggede ini. Kami menyerahkan seluruh pergumulan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, mohon berkat-Mu juga, mohon penyertaan-Mu agar kami terus menjadi terang dan garam dunia ini. Kami sadari ada banyak tantangan dalam kebersamaan di negara yang kami cintai ini. Terkadang kami melihat bahwa ada permasalahan yang dibesar-besarkan, yang seharusnya kami mengatasi bersama. Mohon Tuhan campur tangan, menolong kami untuk terus membangun Indonesia ke depan lebih baik. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami ingin berdoa untuk Yayasan Kesehatan GPIB. Kami percaya Engkau menolong kami dalam berperan. Karena itu, yayasan ini dibentuk untuk kami berperan serta. Biarlah Tuhan memberkati pengurusnya, memberkati juga segala upaya yang dilakukan, pembentukan cabang, dan berbagai upaya yang dilakukan untuk menolong masyarakat. Seluruh anak bangsa ini mendapat berkat-Nya, kami doakan. Dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh bertambah usia 1 tahun lagi. Terpuji Engkau Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Terimalah ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami dari hati yang terdalam, bahwa kami akan terus memberikan yang terbaik untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu. Engkau juga memberkati kami, memampukan kami menjadi garam dan terang dunia. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Ini kami, kepadamu kami berdoa. Amin. Warta Jemaat 1 minggu ke depan, Minggu 4 Juli 2021. 1. Ibadah pengutusan Pendeta Soeharto Harjowinoto MSI dan penyambutan Pendeta Rudianto STH akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, waktu 9 WIB sampai dengan selesai. Tempat GPIB Bojonggede. Catatan, semua yang bertugas dan majelis jemaat yang hadir di ibadah Minggu 11 Juli 2021 harus melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Seluruh jemaat mengikuti ibadah pengutusan dan penyambutan di rumah masing-masing melalui live streaming di YouTube. 2. Pertemuan pengurus Pelkat PKL Umupel GPIB Jabar 2 secara online akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juli 2021.
waktu 16 WIB sampai dengan selesai, melalui fasilitas aplikasi Zoom Meeting. Link akan dibagikan di WA Grup Pelkat PKLU. Utusan maksimal 3 orang pengurus Pelkat PKLU. Dimohon kehadiran dari pengurus Pelkat PKLU untuk hadir dalam kegiatan tersebut. 3. Perpisahan dengan Pendeta Soeharto Harjowinoto MSI. Perpisahan dengan Pendeta Soeharto Harjowinoto MSI yang semula akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 untuk sementara ditunda dahulu dengan melihat situasi selanjutnya. 4. Sidang Majelis Jemaat Khusus. Dalam rangka serah terima jabatan, maka akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Khusus pada hari Minggu 11 Juli 2021 waktu 7.30 WIB, tempat GPIB Bojonggede. Dimohon untuk kehadiran seluruh majelis jemaat untuk hadir dalam kegiatan tersebut dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. 5. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 4 Juli sampai dengan 10 Juli 2021. Tanggal 4 Juli 2021, Ibu Vanessa Sashita Tita Halawa Worotikan Sektor 1. Tanggal 5 Juli 2021, Ibu Esther Yuliani Sektor 3. Tanggal 6 Juli 2021, anak Margaret Sinuhaji Sektor 1. Saudara Vicky Calvin Sri Morsas Ririasa Sektor 3. Tanggal 7 Juli 2021, Ibu Olivia Ayu Adinda Lumbaa Hutagalung Sektor 2. Saudari Helen Grazela Bernardus Sektor 3. Tanggal 9 Juli 2021, Ibu Son Juli Jati Sektor 2. Tanggal 10 Juli 2021, Saudari Gita Yuliana Bernardus Sektor 3. Dan selamat ulang tahun perkawinan bagi keluarga Bapak Penatua Rijal Ertuanangkota dan Ibu Ambar Ningsih Sektor 3 tanggal 4 Juli 2021. Keluarga Bapak Ronald Sibarani dan Ibu Saraswati Sibarani Sinaga tanggal Sektor 2 tanggal 6 Juli 2021. Keluarga Bapak Roma Tua Ritonga dan Ibu Tihana Ritonga Simanjuntak Sektor 1 tanggal 7 Juli 2021. Keluarga Bapak Diaken Suparjan dan Ibu Emiati Sektor 3 tanggal 9 Juli 2021. Keluarga Bapak Bayu Putra dan Ibu Lydia Sunarsi Sektor 2 tanggal 10 Juli 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kasih Tuhan begitu besar sehingga kita tidak dibiarkannya tenggelam dalam kuasa dosa. Ia menebus kita, memberkati kita dengan memberikan tubuh dan darahnya. Maka seberat apapun beban kita, sebesar apapun halangan kita, akan teratasi bersamanya. Dan kita diutus untuk benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan ini. Karena itu yakinlah Tuhan di pihak kita semua. Damai sejahtera
angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.